bahwa mengenal ia akan Tuhannya terkecuali. Lebih dahulu mengatakan kejadian dirinya sendiri. Dan kedua, lebih dahulu mengetahui apa mula-mula sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai orang yang menuntut akhirat, ketahui olehmu bahwa tidak sempurna bagi engkau mengenal Tuhan engkau kecuali dengan dua perkara. Dengan dua perkara inilah baru sempurna makrifat engkau kepada Allah. Pertama dari dua, mengetahui asal kejadian diri engkau. Nomor dua, mengetahui apa permulaan yang dijadikan Allah Ta'ala. Jelas saja Pak Sudah. Buriki sedikitlah tandarnya. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala makrifat kepada sidin. Dan kada sempurna makrifat kita kepada Allah kecuali dua perkara. Pertama, mengetahui asal kejadian diri kita. Dan kedua, mengetahui mula-mula yang dijadikan Allah Ta'ala. Adapun mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang diberi nama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah jadikan akan roh alam semesta ini, kemudian jasadnya alam semesta ini. Maka nyatalah bahwa roh sekalian kita ini jadi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun batang tubuh kita ini jadi daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi roh kita ini jadi daripada Nur Muhammad yang dijadikan Allah. Roh kita dijadikan dari Nur Muhammad. Adapun jasad kita dijadikan dari Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad adalah bapak roh. Nabi Adam adalah bapak tubuh atau jasad. Tetapi jasad Nabi Adam ini yang dijadikan dari situ jasad kita, dijadikan asalnya dari tanah. Tanah itu asalnya daripada banyu. Banyu itu asalnya daripada angin. Angin itu asalnya daripada api. Api itu asalnya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua. Jumlahnya roh kita Nur Muhammad ngarannya. Jasad kita Nur Muhammad jua ngarannya. Jadi jasad kita Nur Muhammad dimasukkan roh Nur Muhammad jua ke dalam jasad. Nurun ala nurin. Nang mahadang nur, nang masuk nur. Maka hancurlah si jasad menjadi nur. Hancurlah roh menjadi nur. Jelaskah sudah? Jelaskah sudah? Maka apabila roh kita dan batang tubuh kita itu keduanya jadi dari Nur Muhammad, maka yaitu Nur Muhammad jualah nama keduanya, tidak lain. Jelaskah? Jelaskah saudara? Maka hendaklah engkau misrakan
Nur Muhammad itu tadi kepada ruhmu yang di dalam dan kepada batang tubuhmu jasmani dan kepada seluruh alam semesta langit dan bumi, seperti misra air dengan tumbuh-tumbuhan. Di mana ada tumbuhan, di situ ada air. Apabila tidak ada air di tumbuhan, maka tumbuhan itu mati. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami menjadikan sesuatu yang hidup daripada baju. Jadi seluruh alam semesta, termasuk roh dan jasad kita, ini dimisrai oleh Nur Muhammad. Artinya misra di sini tidak ada yang lain dari Nur Muhammad itu. Jelaskah? Maka apabila sudah misra kepada sekalian yang tersebut itu, insya Allah Ta'ala lagi akan membukakan Allah Ta'ala akan dikau kepada melihat keelokan zat wajibil wujud lagi suci adanya. Itulah yang disebut sampai kepada Allah Ta'ala atau disebut waliullah. Ini adalah jalan yang lebih cepat dan tepat dan benar untuk mencapai maqam waliullah. Untungkah orang yang datang hari ini? Kita boleh kira, perhatikan betul-betul. Ketahui olehmu, hai orang yang menjalani jalan akhirat, bahwa tidak sempurna ma'rifatmu kepada Tuhanmu kecuali mengenal dua. Pertama, mengenal mula-mula yang dijadikan Allah. Kedua, mengenal asal kejadian dirimu sendiri. Adapun mula-mula yang dijadikan Allah, yaitu diberi nama Nur Muhammad. Adapun diri engkau terjadi dari dua, roh dan tubuh. Roh terjadi dari Nur Muhammad, tubuh terjadi dari Nabi Adam. Nabi Adam terjadi daripada tanah, tanah terjadi daripada air, air terjadi daripada angin, angin terjadi daripada api, api terjadi daripada Nur Muhammad. Maka jasad kita ini terjadi dari Nur Muhammad juga. Roh kita tadi terjadi dari Nur Muhammad juga. Maka namanya jasad kita Nur Muhammad, roh kita pun namanya Nur Muhammad juga. Tidak ada lain. Hancurlah roh kita jadi Nur Muhammad. Hancur jasad kita jadi Nur Muhammad. Kalau sudah misra di badan kita yang kayak ini dan di roh kita, hendaklah seluruh alam semesta kita pandang demikian. Apa aja tidak ada lain daripada Nur Muhammad. Nah, kalau sudah misra pandangan satu yaitu Nur Muhammad, Allah membuka akan keelokan zat wajibil wujudnya lagi suci adanya. Apabila terbuka keelokan Allah, disinilah tidak ada lagi duka cita. Dan disinilah apa maksud kita tercapai. Emangnya kalau orang nang duka cita itu kan ada maksudnya, ada hasil. Kalau maksudnya itu hasil, hilang duka citanya. Untuk mencapai itu, nah, sampai dulu ke maqam melihat keelokan wajibil wujud ini. Jalannya untuk melihat keelokan wajibil wujud, harus kita itu memisahkan Nur Muhammad ini kepada roh dan batang tubuh dan alam semesta. Jalannya mengetahui bahwa asal daripada makhluk, awal daripada makhluk Nur Muhammad.
Kemudian roh kita dan roh alam semesta jadi dari Nur Muhammad. Nah, tubuh ini terjadi daripada Nabi Adam. Nabi Adam itu terjadi daripada Nur Muhammad juga. Maka jasad dan roh adalah Nur Muhammad ngarannya keduanya ini. Demikianlah alam yang lainnya daripada dunia dan akhirat. Apabila sudah satu yang dipandang hanya nur itu aja di utak kita dan di hati kita, sampai seakan-akan di mata kita, maka disitulah akan dibukakan keelokan zat wujud lagi suci adanya, maka disitulah makom yang disebut sempurna makrifat. Ya, hari ini adalah pembicaraan masalah kesempurnaan. Itu jangan dulu lah. Itu aja dulu, tapi ini pian perhatikan begitu. Dan ini jangan lagi pian pandang. Siapa nang paham, ia paham. Nang kada paham, jangan bertakun lawan nang kada ahlinya, kena disalahkannya. Amun disalahkannya, pian rusaknya cikan. Ulun pada hendak memborong pada cuma ulun menjaga akan jangan sampai pian dipederi oleh orang nang sasat. Itu aja ulun menjaga akan jangan orang nang kada bertanggung jawab bepander. Kesian pian. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita pertama makrifat kepada sisi. Nomor 2 mengenal cara ibadat. Nomor 3 mengenal cara menghadap. Makrifat itu adalah mengenal Allahnya. Cara ibadat fikih. Adapun cara menghadap tasawuf. Makrifat kepada Allah Ta'ala ini kada bisa sempurna kecuali dengan melewati 2 perkara. Nomor 1 mengetahui awal daripada makhluk Allah. Nomor 2 mengetahui asal kejadian diri. Awal makhluk Nur Muhammad. Diri kita terjadi daripada roh dan tubuh. Roh daripada Nur Muhammad, tubuh daripada Nabi Adam. Nabi Adam dari Nur Muhammad juga. Maka hancurlah roh jadi Nur Muhammad. Hancurlah tubuh jadi Nur Muhammad. Nurun ala nur. Nang mahadang nur, nang datang nur. Kemudian misrakanlah yang demikian ini kepada alam yang lainnya. Artinya jangan ada lagi yang lain, hanya sebagaimana misra air dengan tumbuh-tumbuhan. Niscaya akan membukakan Allah Ta'ala akan hati engkau melihat keelokan zatnya yang wajibil wujud lagi suci adanya. Karena tubuh kita yang kasar ini sekali-kali tiada dapat mengenal Allah Ta'ala kecuali dengan perantara nurnya. Nurnya itu misra pada kita dengan perantara Nur Muhammad SAW. Jadi jika tidak ada Nur Muhammad, niscaya kita tidak ada sama sekali. Lamun kada ada sama sekali, kita macam apa nak mengenal Tuhan? Jadi adanya kita dengan Nur Muhammad, mengenal Allah pun dengan Nur Muhammad. Oleh sebab itu, karena ia Nur Muhammad pun lagi terhampir kepada wujudnya Allah Ta'ala. Tidak ada yang paling hampir kepada Allah kecuali Nur Muhammad. Nur Muhammad ini asal daripada kita dan alam semesta. Jadi kita ini terjauh sedikit nang paraf benar Nur Muhammad tersebut. Maka barang siapa memisrakan ia akan Nur Muhammad SAW dan memusyahadahkan akan dia, artinya mengatakan adalah serasa memisrakan Tuhannya dan memusyahadahkan Tuhannya. Jadi orang yang mengatakan Nur Muhammad seakan-akan mengatakan Allah.
Karena Nur itu adalah nama Rasulullah, Nur itu juga namanya Allah. Dengan sebab demikian, Nur Muhammad ini menjadi kenyataan bagi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyata zat Allah Ta'ala ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melihat cermin kada kawa, kada terlihat muhanya, bujur kan? Tiang kita baca cermin, melihat di cermin, kawalah tiang kada melihat muha tiang. Malahan di cermin itu muha tiang nampak. Apa artinya? Artinya orang yang mengatakan Nur Muhammad ini kada melupakan akan Allah. Disinilah duduknya firman Allah, ya Muhammad, man zakaraka faqad zakarani. Muhammad, siapa mengatakan engkau, maka sungguhnya ia mengatakan ujar Tuhan. Oleh sebab itu dalam kitab sini disebutkan, siapa yang memisrakan Nur Muhammad, serasa memisrakan Tuhan. Karena Nur Muhammad itu kenyataan bagi wujudnya Allah. Dan pada Nur Muhammad itu jualah tajalli, artinya batampai hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada martabat Nur Muhammad itu jualah penghabisan pendapat orang yang arif billah. Dan kepada martabat Nur itu jualah perhentian perjalanan segala nabi-nabi dan wali-wali dan rasul-rasul pada mengenal Allah Ta'ala. Jelas kalau sudah? Nah, malaikatkah, walikah, nabikah, rasulkah, mengenal Allah Ta'ala tikas Nur Muhammad saja. Kada kawal lagi ke atas pada itu kada kawal. Sebab apabila menaiki pada itu syarat pada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sudah paling di hadapan. Kada ada lagi orang yang menyamai sidin, apalagi di hadapan sidin. Nah, adapun amalannya ini yaitu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengingat dikatakan akan nang tadi, nang dipender ni dikatakan muntung baca selawat. Sumbahyang jangan ditinggal. Lalu aja nang belajar baca selawat saja mengatakan Nur Muhammad. Sembahyang kada lagi, puasa kada lagi, bajakat kada lagi, laki kada dibari lagi murid. Bunga makan kada lagi, minum kada lagi, bunga lain-lain itu biasa. Ini masalah yang kita bicarakan, ini masalah hati. Urusannya hati. Nah, itu aja dulu lah. Nah, mudah-mudahan kita berniat Tuhan Sabtu akan datang kita buliki, kita sambungi pulang. Apa yang dibaca ini sifat 20 sudah hampir selesai. Tinggal lagi kita ya kesempurnaannya. Rasa-rasanya yang tuha-tuha dari babinian ini, rasanya hari ini rasa ba'anum. Lawas bana sudah mahadangi yang ini, lawas bana mahadangi. Bujurkah? Nang tuha-tuhaan bujurkah? Lawasnya unda mahadangi git guru jar. Apabila juga sidin membukakan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan. Jadi kita jangan mati dulu kecuali sempurna. Apa artinya hidup kada bakapala, kada sempurna? Iya kan? Nah, kemudian